Anak laki-laki itu meletakkan unicorn yang lucu di tanah. Anda dapat melihat bahwa dia sangat lemah karena beberapa hari yang lalu dia dibunuh oleh Grendel. Karena untuk mengendalikannya, dia menggunakan sihir untuk membangunkannya. Tapi sejak itu, unicorn kecil tidak bisa lagi melihat menembus jiwa manusia. Unicorn kecil itu mondar-mandir, memeriksa ketiga calon. Lalu dia mendekati Grendel dan menundukkan kepalanya. Melihat bahwa unicorn telah memilih penerus baru, Anton pun langsung mengumumkan hasil seleksi tersebut. Semua penyihir mengambil tongkat sihir mereka di tangan mereka dan menembakkan kembang api ucapan selamat ke arah langit. Itu hanya ketika Grendel mengira dia telah berhasil daripada noda darah Fire Phoenix yang dapat diprediksi muncul di wajahnya. Ternyata Krain tidak bisa menerima apa yang dilakukan Grendel. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Ini hanya sandiwara. Unicorn segera dibunuh oleh. Melihat itu, Nock buru-buru membuka tas jinjing yang ternyata adalah unicorn asli di dalamnya. Tapi Anton disuap oleh Grendel. Karena dia masih ingin terus menipu orang. Dia mengangkat unicorn palsu dan berteriak bahwa ini adalah unicorn asli. Tetapi dia baru saja mengucapkan beberapa kalimat ketika unicorn di tangannya mati dan mati. Apakah itu asli atau palsu? Orang bisa langsung mengenalinya dengan melihatnya. Semua orang tahu bahwa mereka telah ditipu. Sehingga mereka memutuskan untuk memilih kembali. Jadi unicorn kerajaan mulai mencari penggantinya di antara para penyihir. Dia bergerak perlahan melewati kerumunan dan bahkan tidak melirik Grendel sekalipun. Kemudian, dia berjalan di depan Dora dan membungkuk untuk melakukan upacara bersamanya. Jelas Dor adalah kandidat yang paling cocok. Tapi kemudian dia memberitahu unicorn kecil itu. Saya bisa merasakan bahwa ada orang lain di sini. Dia juga memenuhi syarat untuk posisi ini. Saya benar-benar bisa menjamin. Unicorn mendekati seorang penyihir dan melakukan upacara besar dengannya. Memanfaatkan momen ini, Grendel tiba-tiba menyerang mereka. Untungnya, Dor dan saudaranya dapat mendeteksi dan menghentikannya tepat waktu. Cahaya magis yang dipancarkan oleh ketiganya mulai saling menyerang. Tetapi serangan ini menyebabkan garis keturunan terputus. Jadi baik Grendel dan Dor tersedot ke dalam tidur. Aliansi darah terbuka. Jadi keduanya segera mengeluarkan sihir dan memulai pertempuran berdarah. Tongkat sihir di tangannya terus-menerus melepaskan listrik magis. Tapi tetap tidak bisa melukai musuh. Mereka akhirnya mulai terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Keduanya meletakkan tangan mereka di dada masing-masing. Mereka merasakan detak jantung satu sama lain tetapi, dari awal hingga akhir, mereka masih tidak tahan untuk melepaskannya. Jadi mereka harus saling melepaskan. Pada akhirnya, Grendel benar-benar dikalahkan. Diserang oleh semua penyihir yang harus dia pilih untuk melarikan diri. Seri juga berakhir di sini. Saya resensinya. Klik ikuti agar tidak ketinggalan episodenya.